Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dita Cahyani dengan NIM 230607110005. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari sebelumnya tentang jaringan komputer dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas selanjutnya, kita harus mengenal apa sih jaringan komputer itu. Nah, jaringan komputer ini merupakan sekumpulan sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau daya dan data. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada pengantar jaringan komputer. Lalu yang kedua ada konsep dasar dan topologi jaringan komputer. Yang ketiga ada protokol standar jaringan komputer. Yang keempat ada OSI model TCP/IP layer. Yang kelima ada perangkat jaringan komputer. Yang keenam ada media transmisi jaringan komputer. Dan yang terakhir ada terminasi kabel UTP. Masuk ke bab pertama tentang pengantar jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu kan ada bukan tanpa tiba-tiba gitu, jadi bukan tanpa alasan. Nah, kita tuh harus tahu sejarah jaringan komputer ini tuh ada dari mana sih gitu. Nah, jaringan komputer ini dimulai sekitar tahun 1960-an dan diinisiatori pertama kali oleh DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, pihak ini tuh yang memulai pengembangan jaringan komputer. Proyek pertama mereka bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, proyek ini tuh yang nantinya bakal menjadi cikal bakal dari internet yang kita gunakan sampai saat ini. Tujuan ARPANET ini dititahkan yakni untuk menciptakan jalur komunikasi yang terdesentralisasi. Lalu yang kedua ada konsep dasar jaringan komputer. Sebelum masuk ke konsep dasar jaringan komputer sendiri, kita tuh harus tahu konsep dasar dari sebuah komunikasi dulu. Yang pertama ada kayak ketentuan yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah komunikasi. Yang pertama ada pengirim dan penerima informasi pastinya. Lalu yang kedua ada alat dan media yang digunakan untuk komunikasi. Dan yang ketiga ada informasi yang akan dikirimkan. Nah, dalam komunikasi itu terdapat beberapa istilah seperti transmitter yang biasanya dilambangkan dengan TX yang artinya itu pengirim. Lalu ada receiver yang biasanya dilambangkan dengan RX yang artinya penerima. Nah, dalam pengiriman informasi ini ada beberapa model yang biasanya digunakan. Yang pertama ada simplex. Simplex ini artinya menerima dan mengirim antar komputer dengan satu arah. Jadi, pengiriman sebuah data itu hanya dilakukan oleh satu komputer saja. Lalu yang kedua ada half duplex. Ini artinya menerima dan mengirim antar komputer secara bergantian. Jadi tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi harus bergantian dari komputer 1 dulu, lalu nanti komputer 2 dan sebaliknya. Dan yang ketiga ada full duplex yang artinya menerima dan mengirim antar komputer bisa secara bersama-sama dan berganti-gantian. Masuk ke topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer ini ada 7 topologi. Yang pertama ada point-to-point. Point-to-point ini hanya ada satu jalur komunikasi antara dua perangkat yang terhubung. Lalu yang kedua ada bus. Dalam bus ini semua perangkat terhubung pada satu kabel tunggal. Ketiga ada ring. Dalam ring ini perangkat dihubungkan membentuk lingkaran sesuai dengan namanya ring. Ring itu berarti lingkaran. Nah, ring ini merupakan pengembangan dari topologi sebelumnya, yakni topologi bus. Dalam penggunaannya, ring ini menggunakan token dalam pengiriman data. Yang keempat ada star. Star ini semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Nah, yang kelima ada tree. Tree ini merupakan gabungan dari dua topologi. Yang pertama ada star dan yang kedua ada bus. Dan dalam tree ini, jaringan itu dapat berkembang sesuai dengan namanya tree. Tree itu kan seperti pohon, dan pohon kan mempunyai banyak cabang, makanya jaringannya dapat berkembang. Lalu yang keenam ada mesh. Mesh ini setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada hybrid. Hybrid ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang sebelumnya dibahas, yakni star, ring, dan bus.
Masuk yang ketiga tentang protokol standar jaringan komputer. Sebelum masuk ke protokol yang biasanya menjadikan standar jaringan komputer, kita harus mengenal apa sih protokol itu. Nah, protokol ini merupakan aturan standar komunikasi data yang harus diikuti oleh semua perangkat yang ingin berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Makanya dalam protokol standar, seluruh perangkat jaringan komputer dapat saling berkomunikasi meskipun berbeda vendor. Setelah tahu tentang pengertiannya, ini masuk ke beberapa protokol umum yang digunakan di jaringan komputer. Yang pertama adalah TCP. TCP ini memiliki fitur error correction atau reliable yang akan memastikan data yang dikirimkan sampai ke tujuan dengan benar dan lengkap. Karena ada fitur yang mendeteksi ketika ada keeroran, makanya setiap data yang dikirimkan itu terjamin bakal benar dan lengkap gitu. Yang kedua ada UDP. UDP ini memiliki fitur utama send and forget, yang artinya UDP tidak dapat menjamin pengiriman data sampai ke tujuan dengan benar dan lengkap. Berbeda dengan TCP. Lalu yang ketiga ada ICMP. ICMP ini biasanya digunakan untuk memeriksa kondisi jaringan komputer. Yang keempat ada TCP/IP yang nantinya akan kita bahas. TCP/IP ini merupakan protokol komunikasi data yang paling umum digunakan di jaringan komputer. Yang terakhir ada DNS. DNS ini berfungsi untuk mencari atau mengubah nama domain dari sebuah website atau server dan memungkinkan pengguna untuk mengingat nama domainnya. Selain dari kelima tadi, ada juga beberapa protokol jaringan komputer. Yang pertama DHCP. Ini merupakan protokol pemberian konfigurasi jaringan komputer secara dinamis atau temporer dan otomatis, termasuk seperti alamat IP, subnet mask, default gateway, dan server DNS. Lalu yang kedua ada FTP. FTP ini protokol yang digunakan khusus untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, contohnya ini pasti sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari karena memang siapa sih manusia yang bisa lepas dari sesuatu ini? Nah, contohnya FTP ini internet. Lalu yang ketiga ada HTTP. HTTP ini pasti juga sangat familiar digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mencari sesuatu di Google atau di aplikasi yang lainnya. Itu kan pasti lebih sering menggunakan HTTP, HTTPS gitu. Nah, HTTP ini merupakan protokol yang menjadi dasar komunikasi di internet. Protokol ini mengatur bagaimana data seperti halaman web, gambar, dan video itu ditransfer antara server web dan perangkat pengguna. Biasanya sih berupa browser web gitu. Lalu yang keempat ada SNMP. SNMP ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk memantau dan mengelola berbagai perangkat jaringan secara terpusat. Yang terakhir, ada email protokol. Email protokol ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pesan email dikirim dan diterima di internet. Ada 3 yang umum digunakan, jadi ketiga ini tuh memiliki tugas masing-masing. Yang pertama ada SMTP. SMTP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim email. Yang kedua ada POP3. POP3 ini protokol yang digunakan untuk mengunduh email dari server ke perangkat kita. Yang ketiga ada AMAP. Ya, ini protokol yang sebenarnya tugasnya tuh hampir sama dengan POP3, tapi ada cara yang berbeda dari yang POP3 tadi. Sama-sama tugasnya untuk mengambil email dari server. Masuk ke bagian URI, URL, dan URN. URI sendiri dengan kepanjangan Uniform Research Identifier. Sesuai dengan namanya identifier. Maka tugasnya adalah untuk melakukan pengidentifikasian yang digunakan untuk menunjuk suatu sumber daya di internet, baik melalui lokasi, nama, atau keduanya. Lalu yang kedua ada URL atau Uniform Research Locator. Sesuai dengan namanya, locator. Maka tugasnya URL ini adalah sebagai alamat unik dari sebuah sumber daya web yang menunjukkan lokasinya. Misalnya,
https www.google.com. Nah, URL ini tuh akan mengarahkan ke halaman utama Google. Lalu yang ketiga ada URN atau Uniform Research Name. Sesuai dengan namanya yakni name, maka URN ini hanya mengetahui nama spesifik dari sumber daya tanpa menentukan lokasinya. Misalnya, URN ISBN bla 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 bla. Nah, URN ini itu akan mengacu pada sebuah buku dengan ISBN yang disebutkan, tetapi tidak menunjukkan di mana buku itu berada, tidak menunjukkan lokasinya. Masuk ke bagian OSI model TCP IP layer. Bagi seseorang yang pertama kali belajar tentang jaringan komputer, mungkin akan sedikit mengalami kebingungan tentang OSI model TCP IP layer ini, termasuk juga saya yang baru pertama kali belajar tentang jaringan komputer. Makanya saya berusaha untuk membuat pemahaman yang lebih mudah. Jadi kita bayangkan OSI model TCP IP layer ini sebagai sebuah sesuatu yang kita kirimkan sebagai sebuah paket pos gitu. Nah, paket ini akan melewati 7 pos pemeriksaan sebelum sampai ke tujuan sesuai dengan ke-7 layer di OSI model. Yang pertama dari bawah ada cycle, lapisan fisik. Nah, di lapisan fisik ini data kita diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya yang bisa digunakan melalui kabel atau serat optik. Itu dapat dianalogikan seperti menulis alamat tujuan pada amplop. Lalu yang kedua ada data link, lapisan data link. Di sini, data kita itu dibagi menjadi beberapa potongan kecil dan diberi label agar tidak hilang saat perjalanan. Itu dapat dianalogikan seperti memasukkan surat ke dalam amplop. Yang ketiga ada network, lapisan jaringan. Lapisan ini berfungsi mencari rute terbaik untuk mengirimkan paket data kita. Ini dianalogikan seperti seorang petugas pos yang pastinya memilih jalur tercepat untuk mengirimkan surat. Yang keempat ada transport, lapisan transport. Lapisan ini bertugas untuk memastikan bahwa paket data kita itu sampai ke tujuan dengan lengkap dan berurutan. Ini seperti nomor resi yang kita dapatkan saat kita mengirim paket. Ya. Lalu yang kelima ada session, lapisan sesi. Lapisan ini itu bertugas untuk mengatur koneksi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Ini seperti membuka dan menutup pintu saat berkomunikasi. Bagaimana sih? Kenapa sih kok bisa harus diatur gitu? Ya, agar tidak terjadi tabrakan antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi ini. Makanya dianalogikan seperti membuka dan menutup pintu saat berkomunikasi. Kan kita tidak bisa melakukan kedua hal itu berbarengan. Lalu yang keenam adalah lapisan presentation, lapisan presentasi. Lapisan ini itu mengubah data menjadi format yang bisa dipahami oleh perangkat penerima. Ini dapat dianalogikan seperti menerjemahkan surat ke dalam bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir ada application, lapisan aplikasi. Lapisan inilah yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Contohnya seperti aplikasi email, web browser, atau aplikasi chatting yang kita gunakan sehari-hari. Masuk ke bab kelima tentang perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer sendiri ada 7. Yang pertama ada hub. Hub ini berfungsi sebagai titik pusat koneksi dalam jaringan, serta menghubungkan beberapa komputer di satu jaringan komputer. Yang kedua ada switch. Switch ini merupakan penyempurnaan dari perangkat jaringan komputer sebelumnya, yakni hub, dan bertugas hanya meneruskan data ke perangkat yang dituju sehingga lebih efisien. Yang ketiga ada routing. Routing ini ada beberapa tugas. Yang pertama itu menghubungkan beberapa jaringan komputer. Lalu yang kedua memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data. Dan yang terakhir adalah menerjemahkan alamat IP. Lalu yang keempat ada modem. Modem ini bertugas untuk mengubah data digital menjadi analog dan sebaliknya. Yang kelima ada network firewall. Ini mengatur lalu lintas data di jaringan komputer. Lalu yang keenam ada access point. Access point ini menghubungkan perangkat ke dalam jaringan komputer tapi tanpa kabel. Dan yang terakhir ada all-in-one device. Ini gabungan dari beberapa
perangkat pada jaringan komputer. Yang pertama ada access point, switch, modem, dan firewall. Jaringan komputer juga biasanya dibedakan berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. PAN ini dalam jaringannya itu jangkauannya paling kecil. Biasanya hanya mencakup ke beberapa meter saja. Contohnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan jaringan antara smartphone dan perangkat wearable lainnya seperti smartwatch. Lalu yang kedua ada Local Area Network atau LAN. LAN ini jaringannya itu memang masih cukup terbatas, seperti dalam satu ruangan saja. Satu ruangan, satu gedung, satu kampus, satu kantor, satu sekolah, satu rumah, dan lainnya. Pokoknya itu hanya terbatas dalam sebuah ruangan. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MEN. Nah, jaringan ini itu cakupan areanya itu lebih luas dari LAN, satu tingkat di atasnya. Ya, ini misalnya jangkauannya itu dalam satuan kota, dalam satu kota saja. Contohnya seperti jaringan yang menghubungkan beberapa gedung perkantoran atau institusi dalam satu kota. Yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. Ini jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan antar negara. Contohnya itu yang kita selalu pakai sehari-hari, yakni internet. Internet adalah contoh WAN yang paling besar, yang bisa menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Masuk ke bab yang ke-6, yakni media transmisi jaringan komputer. Media transmisi jaringan komputer ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama guided dan kedua unguided. Yang pertama ada guided. Guided ini merupakan media transmisi yang menggunakan kabel fisik sebagai jalur pengiriman data. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama koaksial. Koaksial ini kabel yang sering digunakan untuk jaringan televisi kabel dan internet. Lalu yang kedua ada UTP. Nanti akan kita bahas bagaimana merangkai sebuah kabel UTP. Nah, UTP ini merupakan kabel tembaga berpasangan yang umum digunakan untuk jaringan Ethernet. Dan yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik ini kabel serat optik yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Lalu yang kedua ada unguided. Unguided ini media transmisi yang tidak menggunakan kabel listrik. Jadi hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik saja. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Wi-Fi. Siapa sih yang kayaknya di setiap sudut tempat yang kita kunjungi itu pasti nggak bisa lepas dari yang namanya Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan teknologi nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat. Yang kedua ada IRDA. IRDA ini teknologi nirkabel yang menggunakan sinar inframerah untuk menghubungkan perangkat jarak dekat. Yang ketiga ada microwave. Microwave ini menggunakan gelombang mikro untuk transmisi data jarak jauh. Biasanya itu sering digunakan untuk komunikasi satelit. Yang keempat ada satelit. Ini menggunakan satelit itu biasanya untuk mengirimkan sinyal radio ke berbagai lokasi di bumi. Lalu yang kelima adalah Li-Fi. Ini merupakan teknologi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mengirimkan data. Masuk ke bab terakhir yang mempelajari tentang terminasi kabel UTP. Memang beberapa waktu yang lalu, saya sudah mempraktekkan bagaimana sih cara merangkai kabel UTP. Nah, dalam merangkai kabel UTP ini, ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada tentunya kabel UTP dengan kategori Cat 5A atau Cat 6 dengan panjang 1 meter. Dan yang kedua ada konektor RG45. Yang ketiga ada tang crimping. Yang keempat ada kabel tester atau line tester. Dan yang kelima ada gunting atau cutter yang digunakan untuk memotong kabel. Jadi langkah yang pertama, di ujung kabel UTP itu tadi, kita akan membuka dulu lapisan luarnya bisa menggunakan gunting, cutter atau menggunakan tang crimping. Lalu setelah kita buka lapisan luarnya, akan muncul seperti gambar yang kedua, terlihat kabel dengan berbagai macam warna. Nah, nantinya kabel ini akan kita susun berdasarkan ketentuan kabel straight versi TIA atau EIA 568B.
Susunannya itu yang pertama dari kiri itu warna oranye putih, lalu yang kedua ada oranye, ketiga ada hijau putih, keempat ada biru, kelima ada biru putih, keenam ada hijau, ketujuh ada coklat putih, dan yang kedelapan ada coklat. Nah, setelah kabel itu disusun berdasarkan warnanya, kita luruskan dulu. Nah, setelah diluruskan itu kan pasti masing-masing kabel itu memiliki panjangnya tidak sama. Nah, kita ratakan dulu ujung-ujungnya menggunakan tang krimping atau gunting. Lalu, setelah ujung-ujung dari kabel ini tadi itu sudah rata, kita ambil konektor RG. Konektor RG45. Kita masukkan kabel berwarna tadi ke dalam konektor itu, tapi dengan posisi konektor RG itu pengaitnya tuh di bawah, pengapitnya di posisi bawah. Dan pastikan untuk setiap kabel berwarna itu masuk ke bagian tembaga dalam konektor RG45. Setelah itu kita press menggunakan tang krimping. Nantinya hasilnya akan muncul di gambar yang ke-6. Setelah itu ujung-ujungnya sudah terpasang itu kita tes menggunakan kabel tester atau line tester. Nanti jika sudah muncul cahaya seperti pada gambar, itu artinya terminasi kabel yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, sekian pemaparan materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf secara mungkin. Karena kita juga masih sama-sama belajar, kita akan belajar lebih giat dan di lain waktu. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.